Hai, senang sekali ketemu sama Anda. Gimana kabar Anda? Hendrik Ronald di sini. Dan hari ini kita pengen cerita-cerita bagaimana caranya memberikan service yang luar biasa. Hari ini saya punya satu buah kisah, yaitu tentang ketika saya sedang bekerja di hotel dulu. Oke? Dulu saya dipercaya menjaga satu buah hotel. Hotelnya bukan satu buah hotel yang baru, bukan satu buah hotel modern. Jadi saat hotel lain tuh punya gym, punya kolam renang, punya fasilitas luar biasa gitu ya. Hotel kita ini hotel tua. Jadi hotelnya sudah 20 tahun dan hotelnya ini hotel melati. Jadi hotel melati itu kalau ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Nah, di bawahnya lagi itu hotel melati gitu ya. Jadi ketika saya pertama kali datang ke sana, hotel tersebut ketika saya lihat okupansinya ya dari sekitar 56 kamar, kamar yang laku tuh cuma sekitar 10 kamar, 11 kamar, paling-paling cuma 12 kamar, segitulah kurang lebihnya gitu ya. Dan ketika kita terakhir sebelum kita menutup hotel tersebut, kamarnya bisa rame-rame banget. Dan bahkan dalam hari-hari tertentu kita bisa menolak tuh bukan cuma sekitar 1-2 kamar doang. Bukan cuma sekitar 10-20 kamar. Kita bukan menolak sampai 50-100 kamar gitu ya. Kita menolak tuh bisa sampai 200 kamar per malam saking ramenya gitu ya. Saking penuhnya itu hotel. Nah, gimana ceritanya? Ini mau kita saksikan dulu sama-sama. Nah, mari kita cerita. Tapi sebelum kita mulai, kalau misalnya Anda belum like, belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu. Jadi kalau misalnya ada video baru, Anda langsung tahu lebih duluan. Anda langsung tahu, oh ini ada video baru, Anda langsung dapat gitu. Yes? Oke. Nah, jadi begini. Seperti saya ceritakan bahwa hotel itu adalah hotel tua gitu ya. Dan hotel ini punya 2 gedung gitu ya. Satu gedung lama, satu lagi gedung baru. Gedung baru ini saking barunya, temboknya aja ndak ada. Nah, itu makanya Anda bisa bayangin gitu ya. Ini hotel, tapi cuma ada rangka-rangkanya doang. Dan tentu saja kesannya angker gitu ya. Kesannya tuh ndak enak. Tapi gimana caranya supaya bisa bagus? Gimana caranya supaya ini bisa makin oke? Nah, disinilah ketika saya tahu bahwa saya punya produk tidak sempurna dan modal juga terbatas, kita mesti belajar bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan service lebih bagus. Karena kalau saya tidak bisa bersaing di produk, saya mau bersaing di mana gitu. Itu makanya saya berusaha bersaing di service. Kali ini saya akan cerita satu buah true story, oke, tentang tamu yang nginep di kamar saya gitu ya. Ini adalah satu buah kamar tua, kamarnya adalah kamar standar. Dan kamarnya saking standarnya, air panas saja tidak ada gitu. Dan saking standarnya gitu, saking tuanya ini hotel, shower juga ndak ada gitu. Lah, terus tamu mandi pakai apa? Tamu tuh mandi masih pakai satu buat teknologi kuno, tapi teknologi yang sangat memuaskan, yaitu bak mandi. Wah, seru. Jadi gini, kalau misalnya Anda masih mandi pakai bak mandi atau Anda pernah pakai bak mandi gitu ya, memang itu kuno banget dan butuh sering dibersihin. Tapi salah satu sisi terbaik dari bak mandi adalah mandinya tuh puas banget. Satu hari ada satu orang tamu, dia mandi, mungkin saking enaknya mandi gitu. Kan mandi pakai gayung tuh enak banget. Wah, airnya banyak, puas gitu ya. Dan ketika sedang mandi, tidak sengaja, itu tuh gayungnya, tak, kepentok sama kerannya. Sehingga ketika kerannya lepas, airnya langsung mencucur gitu ke badan dia. Dan ketika sudah mencucur gitu, kerannya lepas, dia bingung gimana caranya. Ini mau dipasang angin, tidak bisa karena kerannya patah. Maka dia segera langsung beres-beres, air mencucur kencang begitu. Dia langsung pakai handuk, pakai baju apa adanya. Lalu dia nelfon ke reception, langsung bilang, "Bapak, ini tolong ini tidak tahu kenapa ini kerannya patah." Nah, dia bilangnya tidak tahu kenapa ini kerannya patah gitu ya. Nah, tapi staff saya, kita latih. Kita bilang gini, "Pak, enggak apa-apa Pak, Bapak tenang aja. Nanti akan segera langsung kita kirimin Pak, teknisi kita." Oke? Nggak lama kemudian teknisi saya langsung lari, dihubungin pakai HT, teknisi saya langsung lari ke kamarnya, langsung ngetop pintunya, langsung bilang, "Selamat malam Pak, ada yang bisa dibantu Pak?" "Oh iya, ini nggak tahu kenapa ini kerannya patah." Dan teknisi saya ketika menghadapi sikap seperti itu, beliau langsung bilang seperti ini, "Pak, tenang aja Pak, nggak apa-apa Pak, ini sudah sering terjadi." Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang itu benar-benar sering terjadi? Apakah sering terjadi di hotel saya? Sedang mandi terus tiba-tiba kerannya mencucur gitu, kerannya patah gitu. Enggak gitu ya. Tapi sengaja kita bilang bahwa ini sudah sering terjadi. Kenapa? Supaya tamunya merasa, gitu, nggak apa-apa gitu ya. Walaupun bisa jadi itu adalah kejadian pertama kalinya terjadi, tapi it's okay gitu. Kita nggak mau tamunya merasa bersalah. Nah, ketika diperiksa, lalu teknisi saya bilang, "Pak, mohon maaf Pak, ini nampaknya ini agak lama Pak." Dan ketika dibilang agak lama seperti itu, tamunya langsung, "Waduh, ini lagi mandi, kerjaan banyak, air mencucur seperti ini, gimana?" Tapi baru aja disuruh menunggu, tidak lama kemudian
tiba-tiba ada yang ngetok pintunya gitu ya. Dan ada staf restoran saya membawa baki, ngetok pintu lalu bilang, "Permisi Pak, selamat malam." "Oh iya, kenapa ya?" "Ini Pak, kita ada bawakan es lemon tea Pak, 2 buah." "Loh, saya nggak ada pesan es lemon tea." "Betul Pak, Bapak nggak ada pesan es lemon tea Pak. Ini adalah komplimen dari kita, gratis Pak untuk Bapak. Karena Bapak kan lagi mengalami masalah Pak, silakan Pak diminum dulu." Nah, kalau Anda jadi tamu, gimana kira-kira perasaan Anda? Sudah matahin keran gitu ya, sudah merasa bersalah, nggak enak, harus nunggu lama, tiba-tiba ini ditenangin bawa es lemon tea, gitu. Ketika tamunya sudah minum, sudah ini, tamunya merasa lebih tenang dan lebih enak. Lalu teknisi saya ngelapor ke reception bahwa ini kamarnya bakal agak lama. Dan reception saya kemudian ngomong, lalu dia telepon dan dia bilang gini, "Pak, mohon maaf Pak, ini tadi kita dengar dari teknisi kita bahwa ini bakal agak lama. Pak, saya izin Pak, boleh nggak Bapak saya pindahin kamarnya Pak?" Tamunya bilang, "Aduh, barang-barang saya banyak." "Iya Pak, nggak apa-apa, saya tahu barang Bapak banyak, kita akan bantu Pak, dan saya izin Pak, nanti kamar Bapak nggak kita pindahin ke kamar yang biasa Pak, izin ya Pak, kamar Bapak saya upgrade." "Loh, terus biayanya gimana?" "Pak, nggak apa-apa Pak, ini komplimen dari kita, Bapak kamarnya kita upgrade gratis Pak." Kira-kira perasaan tamunya gimana? Happy toh. Wah, karena sudah matahin ini dapat kamar gratis lagi. Wah, ini keuntungan dari mana gitu. Dan ketika tamunya dipindahin gitu ya, kita nggak ngasih kamar biasa. Karena dari kamar standar, kita pindahinnya langsung ke kamar yang suite. Anda bayangin gitu ya, ketika tamu dari kamar yang standar, itu langsung lompat beberapa kamar. Jadi ada, dari standar tuh ada kamar deluxe, dari kamar deluxe ada kamar garden ke eksekutif tuh kamar suite gitu ya. Sekarang dia melompatin semua ini langsung pindah ke kamar suite. Nah, ketika dia masuk ke kamar suite, kamarnya ternyata bukan satu kamar, tapi 2 kamar. Ada ruang tamunya. Di ruang tamunya ada TV, di kamar ada TV, AC-nya juga ada 2. Keren banget gitu. Parkirnya enggak langsung parkir yang bersama, tapi parkir langsung depan kamarnya. Keren banget gitu ya. Ketika masuk, wow, ini kamar baru saya. Nah, pertanyaan saya adalah, perasaan tamunya gimana gitu ya? Udah matahin keran, dapat minum, dipindahin ke kamar yang baru, yang enak, jauh lebih enak. Seru nggak perasaannya? Saya tanya sama Anda gitu ya. Kira-kira tamu di situ ketika sudah masuk kamar, apa yang dia lakukan? Tebakan saya adalah, begitu dia masuk ke kamar, dia langsung ambil HP-nya, dia langsung chatting. Chatting sama istrinya, chatting sama temennya, chatting sama siapa yang dia pengen, langsung cerita. Dan tebakan saya berikutnya adalah, dia pasti motret dan selfie. Bener nggak? Pasti di sofa, di kamar, di dekat TV, langsung pamer kamar gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau misalnya tamu tersebut nggak punya masalah, datang dia bilang, "Saya mau kamar suite," gitu. Dia masuk kamar motret-motret nggak? Nggak toh. Tapi tamunya ini langsung motret dan saya langsung dapat bahan promo. Jadi dari kesalahan yang terjadi, ternyata kita bisa mendapatkan hal yang bagus. Nah, sekarang mari kita bedah. Kenapa karyawan saya bisa sebegitu hebatnya, bisa sebegitu bagusnya? Kenapa bisa dengan sebegitu cepatnya langsung bisa mengupgrade kamar tamu? Dan kenapa bisa langsung datang minuman, langsung datang es lemon tea? Karena begini, saya tahu bahwa hotel saya itu tidak sempurna. Dan ini dia rahasianya, oke? Tidak ada orang yang mempunyai produk sempurna. Setiap produk, setiap usaha pasti ada kelemahannya gitu ya. Dan kita tahu kurang lebih bahwa seringkali ini yang terjadi masalahnya. Customer seringkali kecewanya di sini gitu ya. Dan itu yang harus kita atasi. Saya tahu bahwa ini adalah hotel tua, bahwa seringkali kadang-kadang TV-nya nggak bagus, siarannya bintik-bintik, atau kadang-kadang TV-nya mati, atau AC-nya rusak, atau air panasnya nggak jalan, atau apapun itu yang terjadi gitu ya. Di situ sudah ada satu buah map yang di situ isinya adalah segala macam masalah. Jadi ini masalah, kalau terjadi masalah ini solusinya, masalah ini solusinya. Nah, sehingga ketika terjadi masalah, mereka langsung bisa lihat, ketika ada masalah ini langsung solusinya gitu ya. Dan ketika ada masalah, sudah menjadi SOP kita bahwa langsung antar minum gitu ya. Terserah masalahnya apa gitu ya. Tapi yang jelas langsung antarin minum. Kenapa seperti itu? Untuk menenangkan tamu terlebih dahulu supaya perasaannya happy dulu gitu ya. Seperti saya bilang, itu sudah di SOP-kan juga bahwa minumannya adalah es lemon tea. Itu sudah jadi SOP kita. Dan sudah menjadi SOP kita juga, kalau misalnya dia ngambil kamar standar, selalu upgrade ke kamar yang lebih bagus. Jangan pernah pindahkan ke kamar yang sama, oke? Kalau misalnya kamar standar, pindahkan ke kamar deluxe. Kalau dari deluxe, pindahkan ke kamar eksekutif, ke garden. Kalau dari kamar garden, pindahkan ke kamar eksekutif. Kalau dari kamar eksekutif, pindahkan ke kamar suite. Kalau misalnya ini semua tidak ada dari kamar standar, boleh langsung pindah ke suite. Itu tidak ada masalah. Itu sudah dituliskan, sehingga karyawan saya tidak perlu manajer, tidak perlu siapa-siapa. Dia bisa langsung mengatasi masalah tersebut dengan cepat.
oke? Dan customer pun jadi happy karena wow, ini bisa dengan cepat karyanya langsung memutuskan untuk memindahkan ke kamar suite. Keren banget. Manajernya pun senang karena tidak perlu lagi menghadapi masalah. Manajernya bisa fokus bagaimana cara mengembangkan bisnis, bukan fokus lagi menghadapi masalah. Nah, ini baru keren, oke? Nah, semoga ini bermanfaat. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat buat Anda. Hai, kita tidak pernah tahu bahwa ternyata apa yang kita forward kadang-kadang bisa mengubah hidup orang selama-lamanya. Nah, ini jadi hal-hal kecil yang bisa menjadi amal balik untuk kita. Why not kalau misalnya Anda suka dengan video-video ini, Anda like, Anda subscribe, dan Anda forward juga ke teman-teman